Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang materinya itu tentang zakat. Jadi zakatnya ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat emas. Kita ke pengertian zakat terlebih dahulu ya anak-anak. Zakat itu kalau dari bahasa itu berarti mensucikan, sedangkan menurut istilah itu mengeluarkan sejumlah harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan syara. Nah, atau bisa disebut dengan mustahik nanti. Nah, adapun Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat itu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Artinya itu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Di sini sangat jelas ya bahwa artinya itu ambillah zakat dari harta mereka. Merekanya ini bagi orang yang mempunyai harta lebih, jadi wajib mengeluarkan untuk zakat. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita masuki ke zakat fitrah. Yang pertama, ada pengertian. Kalau menurut bahasa, pengertian dari zakat fitrah itu mensucikan. Menurut istilah, itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap pribadi atau orang mukmin di bulan Ramadan. Artinya, zakat ini hanya dilakukan di bulan Ramadan sampai mau Idul Fitri. Seperti itu ya anak-anak. Adapun bahan yang digunakan untuk zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Jadi kalau di Indonesia ini lazimnya itu menggunakan beras atau enggak uang. Seperti itu, kalau enggak beras ya uang pengganti itu. Adapun ukurannya atau yang wajib dikeluarkan setiap satu orang itu ukurannya 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kg. Jadi semisal nih contohnya, dalam satu keluarga itu ada 3 orang. Yang pertama ayah, ibu, anak. Nah, jadi satu ayah itu 2,5 kg, satu ibu itu 2,5 kg, dan satu anaknya juga 2,5 gram. Jadi totalnya nanti ada 7,5 gram yang harus dikeluarkan dalam satu anggota tersebut ya. Nah, semisal tidak punya uang, nggak apa-apa nggak punya beras, nggak apa-apa pakai uang. Contoh, nah uangnya itu kalau 2,5 itu senilai semisal 1 kilogramnya 10.000, jadi total uangnya itu menjadi 25.000. Nah, dikalikan 3 untuk satu anggota. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama itu beragama Islam, dan yang kedua mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini termasuk bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Nah, demikian juga orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, itu wajib mengeluarkannya. Yang ketiga itu mampu membayar zakat. Artinya keluarga itu mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan pada saat hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Selanjutnya, setelah pengertian syarat muzaki, sekarang ke rukun zakat fitrah. Yang pertama pastinya ada niat. Niat zakat fitrah berbunyi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Itu niatnya nanti baca. Yang kedua adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat ada harta atau tadi bentuk beras atau uang, seperti itu. Sekarang waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama waktu takjil. Nah, waktu takjil ini diperbolehkan waktunya itu sekitar awal bulan Ramadan sampai hingga tiba akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua waktu wajib. Waktu wajib ini membayar zakatnya ketika setelah sholat maghrib sampai akan menjelang subuh ya. Nah, yang waktu afdol atau lebih utama itu ketika setelah sholat subuh sampai menjelang melakukan sholat Idul Fitri.
Tadi kita sudah mengetahui tentang zakat fitrah, mari kita ke zakat mal. Pengertian dari zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang kita miliki. Nah, zakat mal ini dikeluarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, dengan cara memberikan hartanya tersebut, sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima atau mustahik. Nah, adapun hukum kita mengeluarkan zakat mal ini itu wajib. Nah, syarat-syaratnya wajib dikeluarkan bagi orang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari zakat. Adapun syarat-syarat muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang pertama pastinya beragama Islam, yang kedua merdeka, dan yang ketiga itu hartanya milik sendiri, bukan pinjaman. Yang keempat hartanya sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab ini batas minimal jumlah atas harta yang wajib dikeluarkan. Nah, yang kelima ini sudah 1 tahun dimilikinya. Nah, sedangkan harta yang wajib dizakati itu ada 5 ya. Yang pertama kita ke emas dan perak. Nah, emas dan perak ini wajib dizakati apabila emas dan perak ini merupakan harta simpanan. Harta simpanan ini itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Nisab emas ini itu 93,6 gram. Kalau nisab perak itu 624 gram. Nah, sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari nisab tersebut, dari harta tersebut. Nah, selanjutnya kalau simpanannya itu berupa uang, maka uangnya disamakan nisabnya dengan emas dan perak. Yang kedua itu ada harta perniagaan. Harta perniagaan ini adalah harta yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, harta jenis ini itu harus disyaratkan tadi sudah 1 tahun hasil sempurna milik sendiri, bukan karena pinjaman. Dan nisabnya, batas minimalnya itu sama dengan emas tadi, 93,6 gram. Kalau kadar zakatnya juga sama, 2,5%, seperti itu. Jadi yang penjual itu selama 1 tahun di total berapa. Nah, nanti apakah sudah mencapai nisabnya? Kalau sudah mencapai nisabnya harus wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, selanjutnya itu peternakan. Jadi binatang ternak itu yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Nah, kambing atau domba ini apabila sudah yang dimilikinya itu 40 sampai 120 ekor, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor umur 2 tahun. Nah, sedangkan setiap bertambah 100 ekor, maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor lagi. Contoh, semisal punya 121 sampai 300 ekor kambing, maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2 ekor kambing berumur 2 tahun, seperti itu. Untuk hewan sapi atau kerbau itu sudah ada di tabel ya, silakan diperhatikan. Selanjutnya yang keempat adalah pertanian. Nah, zakat pertanian ini khusus dikeluarkan bagi petani yang menanam bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, zakat untuk harta ini itu diberikan setiap panen, jadi tidak menunggu 1 tahun. Adapun nisabnya itu 750 kg. Nah, sedangkan kadar zakatnya atau yang wajib dikeluarkan itu 10% jika ada tambahan biaya untuk irigasi, sedangkan 5% jika tidak ada biaya irigasi. Selanjutnya yang kelima adalah harta rikas. Rikas ini itu barang temuan. Jadi semisal menemukan harta, selanjutnya itu tidak bertuan harta tersebut, maka harta tersebut menjadi milik yang menemukannya, seperti itu. Adapun itu zakatnya itu dikeluarkan sebesar 20% dari hasil temuannya tersebut. Selanjutnya yang baru itu ada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dikeluarkan bagi orang yang bekerja seperti dokter, guru, dan lain-lain. Nah, adapun nisabnya itu sama dengan emas tadi, 93,6 gram. Sedangkan kadar zakat yang dikeluarkan juga sama, yaitu 2,5%. Adapun mengeluarkan hartanya itu bisa dalam 1 tahun atau dalam tiap bulannya.
Baik, Ibu akan mencontohkan contoh zakat mal pada bagian tabungan. Nah, Al ini memiliki tabungan 500 juta. Nah, 500 juta ini dikeluarkan 5% untuk infak, 5% untuk sedekah. Jadi sisanya tinggal 450 juta. Nah, dari 450 juta ini dia keluarkan lagi untuk zakat mal. Nah, zakat mal kan kadarnya 2,5%. Maka zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali adalah 11.250. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada golongan mustahik. Nah, golongan mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di Al-Quran, surat At-Taubah itu dijelaskan ada 8 golongan. Yang pertama itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, fakir miskin pasti sudah pada tahu, sedangkan amil itu orang yang berkecimpung dalam kegiatan penerimaan, pembagian, nah itu bisa dikasih. Selanjutnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sedangkan rikob itu kalau di Islam zaman dahulu itu digunakan untuk memerdekakan budak, seperti itu. Sedangkan ghorim ini orang yang memiliki banyak hutang. Sedangkan sabilillah orang yang berjuang dalam jalan Allah, seperti ustazah, panti asuhan, seperti itu. Selanjutnya kalau ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, juga bukan untuk maksiat tapi untuk untuk menuntut ilmu, seperti itu, berdakwah, silaturahmi. Selanjutnya kita pada manfaat atau hikmah dari kita berzakat. Nah, jadi hikmahnya bagi kita itu ada banyak sekali. Yang pertama, bentuk syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua itu membersihkan jiwa dan juga harta. Dan yang ketiga itu mengikir itu menghilangkan sifat kikir atau sifat tercela yang ada pada diri kita. Yang keempat, menyadarkan bahwa tujuan hidup itu tidak hanya tentang harta. Apabila kita mempunyai harta, maka kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dengan cara berzakat tadi. Yang kelima, menghapus jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, jadi setara nantinya. Selanjutnya, menjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin, jadi tidak ada pertengkaran atau perselisihan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua masyarakatnya di lingkungannya jika diberi zakat itu bagi mustahiknya itu pasti akan sejahtera, jadi tidak ada yang kekurangan. Selanjutnya kita ke poin mempraktekkan ketentuan zakat. Nah, jadi zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya, apalagi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Nah, pelaksanaannya itu tadi sudah dijelaskan di awal, dari pertama Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Selanjutnya, seorang yang melaksanakan zakat fitrah maka keislamannya itu akan sempurna, karena tadi zakat itu masuk ke rukun Islam yang